Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita datang berbakti kepada Allah di rumah Tuhan, di mana ini adalah tempat kita untuk bermazmur, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya yakin semua percaya, Bapak Ibu, baik saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, semua dalam keadaan baik. Amin. Seberapapun yang hadir pada pagi ini, kiranya kita tetap dalam berkat-berkat Tuhan Yesus. Dan ibadah singkat hari ini juga artinya bukan ibadah singkat ya, karena tadi Bapak Gembala ada memberikan masukan. Habis ini ada ibadah rumah tangga di tempat Bapak Marianto. Jadi kalaupun nanti ada kesaksian, saya beri satu orang saja. Kalaupun tidak ada, langsung kita tempat Bapak Marianto. Kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk bermazmur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, haleluya, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Boleh saya undang Bapak berdiri? Inilah yang kurenungkan setiap waktuku, hanya pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, manis kebenaran Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan iman kita pujian, kita ulang pujian. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kebenaran Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku
Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Satu kali katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus Tuhan
Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Dengan pujian awal tadi, Yesus yang lebih besar, dan dibuka oleh Ibu Gembala yang terkasih. Dan kuasa-kuasa apapun sudah kita tempik di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian kita yang girang-girang ya. Boleh tepuk tangan, bersukacita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan, glory. Mana suaranya? Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Satu kali lagi, glory. Glory. Amin, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Satu kali lagi yang indah. Yesus jalan. Dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kalau kita duduk di rumah Tuhan, taklukkan semua beban. Saya dan saudara pasti beban. Tapi kalau kita memiliki Tuhan Yesus yang hebat, perkasa, dahsyat, Tuhan sudah pikul. Semua yang hadir di sini pasti memiliki pergumulan. Amin. Ya. Apalagi saya jauh-jauh dari Banjarbaru ini untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau saya tidak girang, saya pulang dengan kehampaan, Bapak Ibu. Ya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Saya udah makin berdiri. Biarlah rohmu bernyala-nyala. Ini lagunya Pentakosta. Salam. Haleluya. Ini pola
sulit, kita tidak mau itu kita lawan, boleh apa? Karena kita dibawa oleh orang ini ya. Bagaimana lagi? Saya untuk mengangkut kayu di dekat segala ruangan itu ada kayu. Mereka dari dinas bawa buat pemadam untuk menembak dan mengangkut. Saya tidak mau melawan terang walaupun teman-teman saya mau walaupun saya bilang bersama Pak Yugadi dinas Pak saya ini bukan Pak saya minta tolongnya ada orang saya biar tidak apa-apa ya. Tapi Tuhan ya saya senang kerja ini ya kasih uang 200.000 beli minyak orang lama itu 3 kali saya angkut tapi arah itu bisikan saya mata nanti saya kamu nanti terhidup apa itu saya berdoa saya punya Pak tip itu kalau tidak percaya kayu relakasi dan itu saya pulang dan sampai sekitar jam 5 saya pulang dari PPA telepon Bapak kami beroka nelpon rupanya mereka sudah mata tapi saya kenapa kamu sudah tahu kan Bapak itu sakit saya langsung terkejut oh ya saya tidak tahu tapi sudah ada dan saya mungkin kamu terkejut wah karena itu sekarang saat itu saya bilang Tuhan saya ini capek bagaimana kamu harus ke rumah sakit kenapa oh kenapa kamu tidak tahan walaupun hanya berkata doa dengar kalau kamu nggak kita di sana kamu berdoa untuk dia kabut itu roh yang kita dia tidak terlepas ya kalau kamu lupa security pasti betul nah itu gedongan begini saya lihat seperti ikan yang bar ini kan kalau maksud ini menekan kamu saya bisa menyembuhkan dia bisa hamba bisa apapun manusia alami dan saya yang memberikan nafas kepada Allah umat manusia saya yang memberikan nafas itu kehidupan saya yang memberikan nafas kalau saya sembuhkan dia itu kehidupan bermasalah pada manusia bermasalah selesai bagaimana Tuhan saya berdoa saya menyembah saya tumpang katakan Tuhan bersyafaat pada saya terima kasih berjaga Tuhan dan saya itu sekarang Tuhan bagaimana ini saya mintakan kamu supaya jangan kamu bawa ponakan kamu jangan bawa kemana supaya ada di rumah sakit kalau dia masuk itu dia nanti saya cabut nyawanya dia berdoa tempat saya di mana yang tertempatkan oh itu urusan saya di dalam house apa dia sel manis itu urusan saya ya saya perintahkan kamu banyak untuk berdoa untuk menyatakan rohnya ya Tuhan serahkan ini nyawa dalam nanti kamu lihat jam berapa ya ini kalau kamu yang kamarnya dikabut ya Tuhan itu urusan saya sakit urusan kamu ya suka kamu sudah di rumah dia dan saya bersyukur pada Tuhan dan saya waktu kerja saya berartinya ada juga jangan kamu kerja jangan lebih baik kamu hidup sakit tapi kalau apa darah kedagingan kita ini manusia yang tetap melawan
saya cengeng kata Roh Kudus. Aduh, kamu sudah menyerahkan kepada saya. Inilah satu kesaksian saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, keluarga kami, dan juga saya bertabahan pada hari Senin, hari akan datang ini itu ponakan kami akan dimakamkan di Pujian Persisir sementara 1 pada jam 10 besok. Saya bersyukur kepada keluarga Supri yang memberkatkan. Saya minta ampun Supri, keluarga kami yang hadir seperti saya juga. Saya enak juga rasanya karena ada ya itulah Supri dan juga Tuhan gerakan semua ini dalam Tuhan supaya Tuhan memberkati keluarga dari Supri maupun keluarga dari anak saya berkati tempat ini. Inilah satu kesaksian saya diserahkan kepada kompleks ini. Haleluya. Kita menyediakan atau mempersiapkan persembahan pertama kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kita hening sejenak, mari tutup mata. Saya minta perkasih Bapak Dani untuk memimpin kita doa persembahan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan yang bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan yang luar biasa di hari Sabat ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, sekalipun kami banyak mengalami kedukaan. Ya, pada saat ini kami menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Berkati kuduskan persembahan yang sangat sederhana ini Tuhan, untuk pelebaran dan pemberatan pengabaran Injil. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Kita semua bangkit berdiri untuk menerima kebaikan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala di tempat ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak Tuhan, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
Sebab segala sesuatu ada, baik di bumi baik di surga, hanya oleh Engkau saja dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kehidupan kami di hadirat-Mu. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyatakan diri-Mu, membuktikan kasih-Mu, dan menyelamatkan kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk menyatakan firman-Mu Tuhan. Dan sebab itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, dalam bentuk apapun yang mengganggu persekutuan kami dengan Tuhan, kami bersatu hati dan ditolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, enyah di tengah-tengah kami Engkau Roh Kudus yang berkuasa, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Dia sangat baik di dalam kehidupan kita. Ya, keluarga Bapak Supri mungkin lelah juga. Ya, saya lihat beberapa hari. Ya, juga tadi keluarga Lenas juga. Ya, tapi kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Harus datang kepada Tuhan, sebab Dialah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang Alkitab kita untuk hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal yang 26. Injil Matius pasal 26 ayat 41 sampai ayat 42. Matius pasal 26 ayat 41 sampai ayat yang ke-42. Di situ berikutnya di Taman Getsemani, ya. Ayat 41 sampai ayat 42 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau mungkin." Amin, haleluya. Saya ulangi ayat 42 itu. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Amin, saudara. Glory Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kalau kita melihat, ya, di media sosial, saya sering kali lihat ada banyak pertanyaan orang yang di luar Yesus, ya, tentang iman kita kepada Yesus. Yang pertama saya lihat antara lain itu adalah kenapa Yesus berdoa. Padahal dia kan dikatakan Tuhan, tapi kenapa dia berdoa? Sebenarnya dia tidak perlu berdoa. Yang kedua, kenapa Yesus mati? Padahal dia Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa mati. Nah, itu yang jadi apa, saudara-saudara? Jadi pertanyaan mereka. Dan sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus dapat menjawab. Ya, sebab itulah pintu penginjilan sebenarnya untuk mereka. Kenapa Yesus berdoa? Kenapa Yesus harus mati? Padahal dia Tuhan. Amin, saudara. Saya dulu juga pernah, ya, waktu saya berdoa di tempat keluarga Haji Conang, ya, rasanya. Ya, saya sama Pak Gayu Selamat dulu pas ini, yang mendoakan anaknya yang kerasukan.
Jadi saya katakan sama mereka, saya datang ke sini bukan saya atas nama diri saya, tapi atas nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Sebab yang dapat menolong, menyelamatkan hanya Tuhan Yesus, tidak ada lain. Tidak ada lain. Ya. Lalu mereka menjawab saudara-saudara, nah itu yang menjadi pertentangan dalam iman mereka. Ya, menjadi pertentangan dalam iman mereka. Haleluya. Bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Sedangkan saya katakan kalian harus percaya. Nah kalau kalian tidak percaya, maka saya tidak akan mungkin berdoa. Ya, saya tidak akan berdoa. Sebab bagi orang yang tidak percaya itu semua sia-sia. Amin saudara, sia-sia. Nah, dan saudara, itu harus dapat kita jawab, kita jelaskan. Justru disitulah pintu masuknya. Sehingga disitulah saya menjawab kepada mereka. Amin. Menjawab kepada mereka. Nah, bahwa kita harus tahu, ya, Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menggenapkan apa yang difirmankan Tuhan tentang Mesias. Amin. Bahwa hanya dialah Mesias, juru selamat dunia. Jadi persyaratan sebagai Mesias itu adalah saudara, sang juru selamat, dia harus Tuhan dan juga manusia 100%. Amin saudara. Dia harus Tuhan dan manusia 100%. Amin. Dia harus Tuhan. Ya. Kenapa? Sebab Mesias katakan di dalam firman Tuhan, dia harus mengalami yang namanya penderitaan. Dia harus menderita, dia harus sengsara. Kalau kita lihat di kitab Nabi Yesaya, dia menderita, dia sengsara. Ya. Padahal kita mengira dia kena kutuk. Padahal kita tidak tahu bahwa sebenarnya dosa-dosa kita yang dipikul ditanggungnya. Ya. Dia harus mati tersalib. Yesus sendiri juga katakan, sebab sesuai kitab suci, bahwa dia menderita, dia sengsara dan harus mati disalib. Tetapi pada hari yang ketiga, dia harus bangkit dari antara orang mati. Amin saudara. Itu yang membuktikan bahwa dia Mesias. Kalau di dunia ini ada orang berkata, aku adalah juru selamat, jalan kebenaran dan hidup, ya. Tetapi kalau hal itu tidak terjadi dalam hidupnya, itu bukan dia. Amin. Bukan dia. Sehebat apapun, nabi apapun namanya terkenal, tetapi Yesus datang, dia harus menyatakan dirinya untuk menggenapi, ya, firman Tuhan tentang Mesias, sang juru selamat dunia itu. Amin. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 43. Yesaya 43. Haleluya. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan seperti ini. Ya, saya baca untuk kita. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, jadi tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan sendiri. Ya kan, dia harus Tuhan. Ya, tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan sendiri. Pasal 45 ayat 21. 45 ayat 21. Apa yang dikatakan? Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala, dari sejak zaman dulu, dan yang memberitahukan dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Amin saudara. Berarti Tuhan itu memang dia juru selamat, dia Tuhan. Selanjutnya kita perhatikan Hosea pasal 13 ayat 4. Kitab Hosea. Ya. Hosea pasal
yang ke 13 ayat yang keempat 14 ayat 4. Hosea pasal 13 ayat 4 dikatakan, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi hanya Tuhan juru selamat, selain itu tidak ada. Coba kita lihat Injil Lukas pengganapannya. Lukas pasal 2 ayat 11. Haleluya. Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini berita dari malaikat dari surga ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus lahir, dia mengambil rupa manusia ya di kota Daud ya, di kota Daud. Haleluya. Coba kita perhatikan Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 supaya jelas ya. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yang lahir itu siapa sebenarnya? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dia firman bersama dengan Allah, dan firman itu Allah dan menjadi manusia. Haleluya. Kita lihat ayat yang ke-29 tetap pasal 1. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Yang menghapus dosa dunia. Jadi jelas dia adalah Mesias. Kita lihat pasal 4 ya. Yohanes pasal 4 ayat 42. Yohanes pasal 4 ayat 42 dikatakan, dan mereka, ini orang Samaria ya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin saudara. Jadi tadi sudah dikatakan juru selamat Mesias itu ya, dia harus Tuhan. Hanya aku Tuhan, satu-satunya Tuhan yang menjadi juru selamat. Kemudian Tuhan Allah itu telah menjadi manusia, dan ia ada di tengah-tengah kita, dan dia penebus dosa dunia. Dan dikatakan tadi, telah lahir bagimu sang juru selamat di kota Daud, dialah Yesus. Dan orang-orang Samaria, bukan orang Yahudi, berkata bahwa kami telah melihat dan kami telah percaya, kami telah mendengar tentang dia, bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin saudara. Amin. Saudara-saudara kekasih, jadi juru selamat dunia itu ya Tuhan dan manusia 100%. Kenapa dia Tuhan? Karena dia yang dilahirkan, dikandung perawat Maria itu bukan dari manusia, tapi dari Roh Kudus. Ya, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia disebut juga anak manusia sebab dia lahir dari manusia. Amin. Nah, karena persyaratan bagi sang Mesias ya, dia harus Tuhan dan manusia itu 100%. Supaya ia dapat apa saudara? Yang pertama supaya dia dapat berdoa kepada Tuhan ya. Jadi posisi Yesus itu dia manusia 100%, maka dia berdoa. Amin. Dia berdoa. Tadi dia berdoa, bahkan 3 kali dia berdoa. Bahkan kita melihat bagaimana Yesus terus-menerus berdoa. Kadang-kadang bersama murid-muridnya di rumah ya, ibadat orang Yahudi ya, kadang-kadang dia di tempat yang tersembunyi, kadang-kadang dia naik ke gunung, kadang-kadang dia menyendiri ya, dia naik ke gunung yang tinggi ya,
bersama murid-murid dan mereka menyaksikan bagaimana dia sebenarnya di dalam dia bukan hanya dia manusia tetapi dia adalah kemuliaan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Amin saudara. Jadi itulah sebabnya karena posisi dia sebagai manusia maka dia harus berdoa sebagai bukti bahwa manusia ini bagaimanapun hebatnya kita manusia, kita tidak bisa hidup kalau tidak bergantung kepada Tuhan. Amin. Tidak bisa hidup kalau tidak bergantung kepada Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, saudara-saudara, dalam dunia ini kita akan mengalami banyak pencobaan, banyak masalah. Itu sebabnya tadi Yesus katakan, kenapa kamu harus berdoa supaya kamu lepas dari segala pencobaan. Amin saudara. Itu sebabnya ini membuktikan kepada kita dia sebenarnya hebat, manusia sempurna. Sebenarnya dalam dirinya ada pribadi ilahi, tapi dia setia berdoa. Bahkan kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 itu dikatakan, sebagai manusia, sebagai anak manusia, dia siang malam ya tidak pernah tidak meneteskan air matanya untuk dia berdoa dengan sesungguh hatinya kepada Bapa di surga. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Amin saudara. Itu sebabnya dia ditinggi-tinggikan setinggi-tingginya oleh Bapa di surga. Amin. Jadi yang ditinggikan oleh Bapa di surga adalah tubuh jasmania manusia Yesus di sana. Tetapi dia ditinggikan menjadi ya dalam rupa Allah yang sesungguhnya. Padahal dia manusia 100%. Ngerti maksudnya? Dan dia juga harus berdoa sebab dia manusia sempurna, dia menjadi teladan bagi semua hidup manusia. Bahwa manusia sebenarnya hidup kita, napas kita adalah doa. Amin. Napas hidup yang sesungguhnya adalah doa. Nah kalau anak-anak kita misalnya orang tua kita dan kita sendiri, kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan, kita bisa kembali, ya tubuh ini bisa kembali ke tanah, tetapi kita tetap hidup bersama Tuhan. Amin. Sebab dia kembali kepada tanah itu untuk sementara. Itu sebabnya kita tidak khawatir. Bahkan Paulus katakan jika aku mati itu adalah suatu keuntungan, tapi jika aku hidup maka aku harus mempermuliakan Tuhan dalam hidup ini. Amin saudara. Amin. Itu yang menjadi jawaban bagi kita. Dia berdoa. Karena apa? Karena dia dalam posisi Allah 100% dan juga manusia 100%, yang membuktikan bahwa manusia itu harus bergantung penuh kepada Tuhan. Doa itu membuktikan bahwa kita tidak bisa melepas. Kita harus menempel kepada Tuhan. Amin. Kalau lepas bahaya saudara. Sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkam saudara. Membuat saudara gelisah, membuat saudara sedih, membuat saudara ya tidak dapat merasa bahagia. Itu selalu datang. Amin. Itu penting. Sama, kita sama. Ya. Dalam pelayanan ya lebih lagi. Apalagi kalau banyak pelayanan, satu hari bisa 2-3 kali khotbah. Gimana saudara bisa mempersiapkan kalau tidak doa? Nah kalau kita doa kepada Tuhan, saudara-saudara, kita akui Tuhan apa yang aku sampaikan, Tuhan tahu. Dia langsung sikapkan ini. Tapi kita harus bergantung kepada Dia. Dan kalau kita berdasarkan manusia, kita akan merasakan capek. Lalu apa? Aduh, habis modal aku ini. Lalu itu. Tapi kalau dalam Tuhan, semua akan disingkapkan. Amin, saudara. Sama pesupri ke pelayanan kemarin capek juga. Terus terang ya, Bapak habis sebelum pelayanan kita kan bersih-bersih, ya, pulang pas segala siap-siap. Selesai juga ibadah kita bersih-bersih lagi, siap-siap lagi untuk apa?
Siapa lagi? Lalu kita siap lagi. Apalagi kalau ibadah rumah tangga biasanya. Pagi-pagi jam 2 saya sudah masak. Jam sebelum doa saya sudah selesai. Saya bangunkan istri anak. Lalu saya beres bersihkan semua. Lalu kita siap lagi firman Tuhan. Coba saudara pikir. Tapi saya merasakan bahwa saya tidak merasa lelah. Dan saya tidak merasa bahwa saya tidak mampu. Maka seringkali istri saya yang uyuh. Mereka, saya kata, aneh. Saya terus terang tidak tahu, saya capek aja gitu. Itu aneh. Karena apa? Saya selalu serahkan pada Tuhan. Tuhan, saya katakan, inilah tubuhku, inilah untuk anakku ada dalam tanganmu. Terserah kalau kau bikin dia lemah, Tuhan juga yang rugi. Coba pikir. Iya kan? So kita percaya, kita bergantung kepada Tuhan. Nah contoh tadi malam kan selesai ibadah tempat Pak Supri, istri saya kata, syukur Tuhan, tidak ada ibadah rumah tangga. Ya jadi kami habis selesai mati istirahat. Tahu-tahu jam 9 datang atau kebetulan rumah tangga lah kak udah jiwa. Kayak anak ada ikan. Saya kata tidur saja. Iya, tidak apa-apa. Kita kan yang penting kan Tuhan menyediakan segala sesuatu. Amin saudara. Makanya tidak salah seperti kakaknya Pedani ia katakan, tahu lah gitu. Sidik kali khotbah sama kalau menyangkul 20 tahun kepeho itu. Satu khotbah itu sama artinya dengan kelelahan 20 tahun untuk menyangkul. Coba itu tidak bisa yang segera. Nah, tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, saudara, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang jemaat juga butuhkan. Jadi bukan menurut kita. Amin, saudara. Amin. Kalau Bapak Chris sudah tahu dia pelayanan, pasti siap-siap lama bergumul itu Pak Chris untuk firman. Tapi sukacitanya besar, ya kan? Sukacitanya besar. Nah, Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan. Jadi hidup kita manusia bergantung hanya kepada Tuhan. Ya. Kenapa Yesus berdoa membuktikan bahwa hidup kita bergantung hanya kepada Tuhan Yesus, hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, yang kedua, doa itu adalah nafas kehidupan kita. Jangan kita menganggap doa itu jadi beban. Tapi doa inilah kekuatan hidupku, diperbaharui. Napasku jadi segar. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memberi aliran kehidupan itu. Amin. Dia berhadirat dalam kita. Nah, kalau kita tidak memiliki iman seperti itu, saudara, menyembah Tuhan, paling saudara, aduh, yo Tuhan, mengantuk, kena likat. Oh, saudara-saudara, itu karena kita tidak mengimani itu. Tapi coba saja kalau saudara mengimani itu, capek apapun, lemah apapun, sakit apapun, kalau kita menyembah Dia, kita percaya Dia memulihkan kita, saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Ini tergantung dengan pandangan rohani kita di hadapan Tuhan. Itu kunci. Saya selalu seperti itu. Ya. Kunci dalam hidup ini, Tuhan sumber kekuatan. Dia napas hidup kita. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya sehingga Yesus berdoa, ya, karena Dia manusia sempurna yang bergantung penuh kepada Tuhan. Padahal Dia Tuhan, ya kan? Tapi Dia menjadi teladan bagi kita. Kalau kita menyadari kita manusia yang disempurnakan Tuhan, dan Dia berdoa karena doa itu adalah nafas hidupku kepada
Jadi situlah dia ya berdoa supaya kita terlepas dari segala macam pencobaan, apapun, tentu penyakit, tentu kelemahan, dan itu apa saja. Jawabannya doa. Demikian juga kalau hamba-hamba kita tanya kepada hamba-hamba Tuhan, bagaimana mereka bisa pakai Tuhan yang kuasa? Ini jawabnya doa. Dengan saudara doa. Nah, Bapak Ibu, tetapi justru di saat kebutuhan yang paling pokok dalam hidup kita yang kita anggap ringan, sangat sulit kita lakukan jika kita tidak dapat mengalahkan keinginan daging. Makanya tadi dikatakan roh penurut tetapi daging lemah. Paulus katakan, jika engkau hidup menurut dagingmu maka engkau binasa, tapi jika oleh rohmu engkau hidup maka engkau dalam kemuliaan Tuhan. Engkau hidup dalam kuasa Tuhan. Amin, saudara. Artinya kita harus mengalahkan segala yang daging ini, kelemahan kita. Malas rasanya lawan, hai roh kemalasan. Katakan, kenapa engkau malas? Kenapa engkau lemah? Kita sebut nama kita sendiri. Roh kita, kenapa? Hai batinku, hai jiwaku, hai rohku, sama artinya. Kenapa engkau lemah? Sembahlah Tuhan Allahmu. Pujilah Dia, akuilah Dia. Dialah keselamatan, Dialah kekuatan, Dialah jawabanmu, Dialah kemenangan bagimu. Amin, saudara. Dialah yang memperbaharui hidupmu seperti baru, seperti pada burung raja balik. Amin. Ada kekuatan. Nah, ini yang harus kita katakan. Makanya saya masih pun kita ada doa setiap hari. Sangat rugi, saudara. Tapi saya lihat hanya 2-3 orang. Tapi sebenarnya ini yang paling pokok dalam hidup kita. Arti dalam hidup kita diabaikan. Coba saudara lihat orang yang besar mahkotanya, ya, kemuliaan yang di surga siapa? Adalah orang berdoa. Walaupun dia tidak berbuat apa-apa, tapi dia banyak berdoa bagi orang lain, dan itu ada kuasa yang mengalir. Itu taburan yang dia akan terima. Doa itu ditampung Tuhan di dalam kiblatnya. Doa orang-orang kudus, dan itu akan menjadi ledakan besar, menjadi kuasa yang besar untuk menyatakan mujizat-mujizat besar. Tidak ada mujizat besar tanpa doa. Dalam apapun. Amin. Ini penting. Kenapa Yesus berdoa pada dia Tuhan? Hanya mereka pikir tidak mungkin Tuhan berdoa, tapi Dia adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Dia manusia dan Tuhan 100%. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua, kenapa Yesus mati? Haleluya. Yesus katakan, kenapa dia harus menderita, kenapa dia harus mati? Seringkali dia jawab kepada murid-muridnya, karena untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Untuk itulah aku datang ke dalam dunia sebagai penebus dosa manusia. Maka itu harus dia alami. Dia harus menderita dan mati tersalib. Namun karena dia Tuhan, saudara-saudara, maka dia bangkit pula dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dikatakan. Sebab apa? Sebab dialah kebangkitan dan hidup bagi manusia, dan yang telah mengalahkan maut bagi kita. Amin, saudara. Coba kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 11, apa yang Yesus katakan. Haleluya. Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin, saudara. Dia mati karena tujuannya adalah untuk itulah dia datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia supaya dia dapat mati,
Sebab Mesias itu sudah kalau dia datang dalam Tuhan, bagaimana dia bisa mati menebus dosa manusia seperti yang sudah tertulis dalam Alkitab. Bahwa Mesias itu harus menderita dan harus mati tersalib dan harus bangkit pada hari ketiga. Tidak mungkin kalau dia datang dalam ketuhanannya. Orang mau menyalibkan dia saja hancur, sudah tidak bisa. Sebab dia Tuhan. Tetapi dia ambil rupa manusia, bahkan hina. Dikatakan dia merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Amin, saudara. Amin. Untuk kebangkitan dan kehidupan kita yang percaya walaupun dia sudah mati tapi nanti dia akan dibangkitkan, yang hidup pada saat Yesus datang kita masih hidup, akan diubah dengan sekejap mata dan kita menjadi serupa dengan dia. Amin, saudara. Sama, kita memiliki tubuh yang bersifat kekal, tubuh yang sesungguhnya untuk kerajaan surga yang kekal. Coba kita lihat penggenapannya ya dalam Alkitab. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Haleluya. 1 Korintus pasal 15. Kita baca firman Tuhan ayat 51 sampai ayat 57. Jatuh lagi Yunus 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai ayat yang ke-57. Saudara dengar saya bacakan. Ya, firman Tuhan seperti ini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini suatu rahasia, Paulus katakan. Kita tidak akan mati semuanya. Maksudnya tidak mati semua pada saat Tuhan Yesus datang. Tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya, nafiri yang ke-7 yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, artinya dalam tubuh yang kekal. Dan kita semua akan diubah, yang masih hidup tadi, diubah sekejap mata. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kematian. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, karena tidak ada orang yang dapat melakukan Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kemenangan dikerjakan oleh Yesus. Itu sebabnya Ia sebagai Mesias, Dia juga Tuhan sebagai manusia, Dia rela menderita, ya, dan mati, ya, dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, sebab Dia Tuhan. Dialah kebangkitan dan hidup. Amin, saudara. Sehingga setiap orang yang percaya, Yesus katakan mereka akan dibangkitkan walaupun mereka sudah mati. Dan bagi mereka yang masih hidup namun percaya kepadaku, mereka akan tidak mengalami mati, tapi mereka akan diubah penyongsong Tuhan. Pada saat itulah, ya, tubuh yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Tubuh yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Artinya kebangkitan nanti kita memiliki tubuh yang sesungguhnya, yang tidak dapat mati, yang tidak dapat binasa, masuk ke dalam kerajaan, yang tidak pernah sakit, yang tidak pernah sedih, ya, tidak ada ratap, tidak ada tangis di sana. Firman berkata, tapi ada sukacita, damai sejahtera. Amin, saudara. Itulah yang disediakan oleh
Sang Mesias, oleh Yesus yang kenapa dia berdoa, oleh Yesus yang kenapa dia mati. Amin, saudara. Dan kalau kita percaya bahwa Yesus yang menderita, yang sengsara itu dan mati di salib Golgota, darahnya tertumpah itu karena kita, maka kita percaya, kita berdoa menghadapi setan, dan setan, kuasa iblis, kuasa dosa itu dihancurkan. Kenapa? Karena Yesus sudah menderita begitu, Yesus sudah mencurahkan darahnya begitu, Yesus sudah mati begitu. Itu sebabnya darah Yesus menghancurkan setan, penderitaan Yesus melenyapkan segala penyakit, dan ya, kematian Yesus adalah kematian atas segala dosa-dosaku, segala rancangan celakaku, supaya aku betul-betul ya orang yang layak di hadapan Bapa. Amin, saudara. Sehingga kita betul-betul menjadi umatnya, dan kitalah orang-orang yang dibersihkan dari dosa untuk masuk surga. Tidak ada dosa di sana. Siapa di sini dapat membebaskan diri dari dosa? Tidak ada. Tapi hanya iman di dalam Yesus. Amin. Itulah jawabannya. Jadi saudara jangan bingung lagi kalau ada orang tanya, Tuhan Yesus kan Tuhanmu, tapi kenapa dia berdoa? Karena dia tidak perlu berdoa, dia Tuhan. Kenapa dia mati? Kalau Tuhan kan tidak bisa mati. Nah, saudara jangan bingung, ya. Karena Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Mesias itu adalah Tuhan dan juga manusia 100%. Sebagai manusia dia berdoa, sebab manusia yang sesungguhnya adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan sebagai Tuhan, tubuhnya sebagai manusia dia menderita, tetapi dia tidak sampai terus mati, tetapi dia menang atas kematian, sebab dialah yang mengalahkan maut. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Saudara, kita berdiri, kita bersyukur. Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Dia mengasihi kita, dia menolong kita, dia memperhatikan kehidupan kita. Dia adalah teladan kita. Dia tidak pernah berhenti kepada Bapa di surga, menggambarkan bagaimana kita hidup manusia harus bergantung hanya kepada Tuhan. Dan dia adalah Tuhan, dia juga Mesias yang datang ke dalam dunia untuk membereskan segala dosa, segala pelanggaran kita. Itu sebabnya dia mati, tetapi karena dialah kebangkitan, dia menang, dia atas maut. Itu adalah kemenangan atas kehidupan kita dari kuasa kematian, sehingga kita memiliki kuasa kebangkitan dan kemuliaan yang disediakan. Kita dapat berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana saja? Sebab Yesus yang memberi kemenangan, dialah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Inilah kasih yang dinyatakan Bapa, ya, sehingga dia berikan putra tunggalnya supaya olehnya kita hidup. Kita meneladani dia dan kita beriman kepada dia, dan kita memuliakan Bapa di dalam kita. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Yesus hidup yang
tubuhmu adalah baitnya. Dia tidak mau di luar kita. Maka kita menyembah dia. Dia berkuasa atas hidupmu. Dia berkuasa atas persoalanmu. Dia berkuasa atas segala pergumulanmu. Haleluya. Sebab dia besar. Engkau yang layak. Haleluya, beri kemuliaan ke Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kami bersyukur dan firman itu menjadi kehidupan kami di dalam Tuhan. Oleh sebab itu tanamkan Tuhan, dan itulah menjadi pegangan hidup kami. Sehingga kami menikmati betapa hebat kasih-Mu, betapa mulia, betapa agung, dan betapa ajaib segala perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan amin. Kita angkat pujian kita, bersorak-sorai bagi Yesus. Kita bersukacita.
kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau tahu ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan kami. Tapi kami bersyukur Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau memberi roh yang selalu menolong kami. Bahkan diri-Mu sendiri dan kuasa-Mu Bapa. Oleh sebab itu, nyatakanlah kasih-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau selalu menolong kami. Dalam segala keadaan apapun. Jika ada di antara kami yang lemah saat ini, Engkau beri kekuatan. Yang susah, Engkau beri penghiburan. Yang sakit, Engkau beri kesembuhan dalam nama Yesus. Demikian dalam segala pergumulan, ada banyak pergumulan, Engkau buktikan jalan keluar daripada-Mu. Sebab Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Yang dalam susah, baik keluarga besar Bapak Nongka, keluarga Bapak, ya Tuhan, semua ya yang di Mantaran ada dalam kuasa Tuhan. Engkau menjadi penghibur bagi mereka. Engkau kepastian bagi Indosedo dan juga anak-anaknya dan seluruh keluarga. Karena nama Tuhan dipermuliakan dalam segala hal dalam kehidupan kami. Demikian juga sebentar kami ada ibadah rumah tangga tempat keluarga Marwanto. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Kau tahu kebutuhan kami semua. Demikianlah Tuhan, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, mata usaha, pekerjaan kami serahkan dalam kuasa Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam segala kebaikan Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada yang gagal sebab Tuhan yang berkuasa. Terima kasih, bangsa dan negara kami ada dalam otoritas Tuhan. Juga rencana ibadah persahabatan di lapangan Senamang Mantikai Palangkaraya. Tuhan melingkupi kota Palangkaraya. Tuhan menyertai setiap yang datang, baik dari setiap kabupaten dan setiap penjuru yang ada di Kalimantan Tengah. Apapun persoalannya, Tuhan buktikan bahwa Engkaulah Sang Mesias. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini, Tuhan tahu keadaan mereka di mana mereka berada. Kami serahkan, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka kembali dan kami boleh bersuka cita di hadirat Tuhan dalam rumah-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan dalam segala hal hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami, dan segala keadaan kami adalah milik kepunyaan-Mu. Oleh sebab itu berkati kami semua. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbandaran-Mu. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus selalu menyertai kita sampai kepada hari Maranatha. Dan kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kami bersyukur menerima segala berkat dan kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.